Baik, perkenalkan nama saya Erni Frida Palo, NPM 33190040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu materi tentang Rhodophyta. Yang pertama adalah pengertian Rhodophyta. Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhodos yang berarti merah. Jadi Rhodophyta adalah ganggang merah. Alga merah atau Rhodophyta adalah salah satu filum dari alga berdasarkan satu warna atau pigmentasinya. Yang berikut adalah ciri-ciri Rhodophyta atau ganggang merah. Rhodophyta berwarna merah sampai ungu, kadang-kadang juga lembayung atau pirang kemerah-merahan. Kromatofor mengandung klorofil A dan karotenoid, tetapi warna itu tertutup oleh satu warna merah yang mengandung fluoresensi, yaitu phycoerythrin. Adapun ciri-ciri Rhodophyta secara spesifik dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mengandung kloroplas berisi phycoerythrin lebih banyak dibanding klorofil. Ada karotenoid, sedikit phycocyanin. Yang kedua, kebanyakan hidup di air laut, yaitu laut dalam yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. Hidup sebagai bentos melekat pada substrat dengan benang atau cakram pelekat. Yang ketiga, bersifat autotrof, tetapi ada yang bersifat heterotrof. Yang heterotrof tidak berkromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain. Yang keempat, hasil asimilasi berupa tepung fluoridae atau mirip glikogen dan fluoridosida atau senyawa gliserin dan galaktosa serta tetes minyak. Kadang terdapat pirenoid. Yang kelima, dinding sel ganggang merah terdiri atas selulosa atau sebelah dalam dan pektin berlendir atau sebelah luar. Yang berikut adalah habitat Rhodophyta. Sebagian besar alga merah hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Yang berikut adalah sistem reproduksi Rhodophyta. Perkembangbiakan dapat secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora, dapat pula secara seksual atau ogamil. Yang pertama itu reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua anteridium pada ujung-ujung cabang talus. Anteridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium. Gametagium betina disebut carpogonium yang terdapat pada ujung cabang lain. Carpogonium terdiri dari satu sel panjang. Yang kedua itu reproduksi aseksual, terjadi dengan membentuk tetraspora. Tetraspora akan menjadi gametagium jantan dan gametagium betina. Gametagium jantan dan betina akan bersatu membentuk carposporofit. Yang berikut itu adalah pembagian anakelas Rhodophyta. Pembagian anakelas Rhodophyta yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu anakelas Bangea atau protofluoroda. Talus berbentuk benang cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Pembiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperlihatkan gerakan ameboid. Anteridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium. Yang kedua itu anakelas fluoridae. Talus ada yang masih sederhana, tapi umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan beraturan dan mempunyai beraneka ragam bentuk, seperti benang, lembar-lembaran. Percabangannya menyirip atau mengaku. Tiap anteridium menghasilkan satu gamet betina yang oleh karena tidak dapat bergerak, tidak dinamakan spermatozoid, tetapi spermatium. Yang berikut adalah morfologi Rhodophyta. Sampai saat ini, lebih dari 6.000 spesies ganggang laut merah telah ditemukan. Mereka adalah uniseluler serta organisme multiseluler dan dapat menyerupai tanaman. Mereka milik kerajaan Protista dan Rhodophyta filum. Mereka adalah eukariota, yaitu mereka mengandung
inti tertutup oleh membran. Sebuah fakta yang membedakan tentang merah ganggang laut adalah pembentukan koneksi pit. Sel alga merah pernah benar-benar menjalani fase lengkap sitokinesis, fase yang terjadi sebelum mitosis berakhir. Karena sitokinesis tetap tidak lengkap, sel induk tidak bisa dibagi menjadi dua sel anak terpisah. Yang berikut adalah struktur tubuh Rhodophyta. Umumnya tubuh berwarna merah karena adanya protein phycobilin, terutama phycoretin, tetapi warnanya bervariasi mulai dari merah ke coklat atau kadang-kadang hijau karena jumlahnya pada setiap pigmen. Dinding sel terdiri dari selulosa dan gabungan pektik seperti agar-agar, keraginan, dan furcelarin. Hasil makanan cadangannya adalah karbohidrat yang kemerah-merahan. Tubuh ganggang ini juga berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang lembayung atau pirang atau kemerah-merahan kromatofora berbentuk cakram atau lembar yang mengandung klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Akan tetapi warna lain tertutup oleh warna merah phycoretin sebagai pigmen utama yang mengadakan fluoresensi. Yang berikut adalah peranan Rhodophyta. Alga merah jenis tertentu dapat dihasilkan agar atau jelly yang dimanfaatkan antara lain sebagai bahan makanan dan kosmetik. Misalnya Euchema spinosum di beberapa negara, misalnya Jepang, alga merah ditanam sebagai sumber makanan. Selain itu juga dipakai dalam industri agar, yaitu sebagai bahan yang dipakai untuk mengeraskan atau memadatkan media pertumbuhan bakteri. Terima kasih.